Fahri dan 4 temannya sedang bermain bersama. Mereka adalah anak kecil yang masih sekolah dasar kelas 3 SD. Di salah satu desa di Kabupaten Sukabumi. Setelah menjelang petang, mereka memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki bersama. Tapi tiba-tiba, di tengah perjalanan, Fahri menghentikan langkahnya. Fahri, sebentar, ucapnya. Spontan, teman yang lainnya ikut berhenti juga. Ada apa? Jawab salah satu teman Fahri. Lihat, ada duit, sambil nunjuk ke bawah tempat di depan kakinya. Benar. Fahri menemukan uang 1 lembar 100.000. Lalu, Fahri mengambilnya dan memastikan itu adalah uang sungguhan. Benar, ini duit asli, jawabnya sambil kegirangan. Salah satu teman Fahri, namanya Aldo pun ikut bicara. Wih, bagi-bagi dong, masa iya kita nggak dibagi? Ucapnya yang disusul anggukan setuju dari teman-temannya yang lain. Boleh, tapi karena aku yang pertama kali nemuin, jadi bagian aku yang paling gede. Aku 40, kalian 15.000 per orang. Ya, kalau kalian mau aja, ucap Fahri. Dasar licik. Ya udah deh, nanti kita bagikan abis kita sholat maghrib di masjid. Ya, kita ketemu di warung Mang Kodir. Akhirnya semuanya setuju. Lalu Fahri dan teman-temannya pun melanjutkan kembali perjalanan ke rumah masing-masing untuk bersiap ke masjid untuk sholat dan mengaji. Ya, sesuai ketentuan di awal, sehabis mengaji, mereka langsung pergi ke warung Mang Kodir untuk jajan dan membagikan uang yang tersisa. Keesokan harinya, Fahri dan teman-temannya kembali bermain seperti biasa. Tapi kali ini mereka bermain di sungai. Namun tiba-tiba, saat semuanya asik bermain, tanpa sebab apapun, Fahri tiba-tiba pingsan. Tidak sadarkan diri. Untung sungai itu dangkal dan kecil. Jadi Fahri bisa langsung dibawa ke pinggir sungai oleh teman-temannya. Semua temannya panik. Ada yang bawa Fahri ke pinggir sungai sambil menyadarkannya, menepuk-nepuknya. Ada juga yang berlari mengabari kedua orang tuanya. Singkat cerita, orang tuanya Fahri segera membawa Fahri ke rumah sakit. Namun anehnya, selama 2 hari di rumah sakit, tidak ditemukan cedera luar maupun dalam. Tidak ada penyakit medis apapun di tubuh Fahri. Tapi, selama 2 hari perawatan di rumah sakit, Fahri sering merancau seperti orang kesurupan. Bertingkah aneh sambil loncat-loncat, layaknya seorang pocong. Dan tangannya sering bergerak menatap ke atas langit-langit rumah sakit. Gerakannya itu seperti seseorang yang sedang main jelangkung. Karena tidak ditemukan masalah medis, rumah sakit akhirnya memulangkan Fahri. Ya, beberapa hari di rumah, dia sempat sembuh. Namun, setelah Fahri merasa semuanya sudah baik-baik saja, dan dia memutuskan untuk kembali bersekolah. Baru saja jam pertama sekolah dimulai, Fahri tiba-tiba kejang kembali, melakukan gerakan seperti di rumah sakit. Akhirnya,
guru memanggil orang tuanya dan memberi saran untuk memastikan sebelum Fahri masuk sekolah kembali, Fahri sudah benar-benar sembuh. Tapi, sejak kejadian itu, hampir setiap hari Fahri mengalami kejadian serupa. Bahkan, dalam sehari, dia bisa mengalami kejadian itu lebih dari 1 kali. Akhirnya, atas saran dari tetangga dan keluarganya, Fahri disarankan untuk dibawa ke orang pintar atau kiai. Di kejadian lainnya, ternyata ada kabar 2 anak lain yang sebelumnya main dengan Fahri, salah satunya adalah Aldo, juga mengalami kejadian serupa. Disusul lagi di malam harinya, ada salah satu anak yang mengalami hal serupa lagi. Ya, jadi 4 di antara anak yang bermain bersama di sore itu mengalami hal yang serupa. Namun, yang lebih parah adalah Fahri. Akhirnya, Fahri dibawa ke salah satu orang pintar. Lalu tiba-tiba, orang pintar itu langsung bertanya, "Apakah sebelumnya kamu menemukan benda atau apapun itu?" Suasana hening sejenak. Tapi tiba-tiba Fahri ingat. Ya, dia menceritakan tentang kejadian dia bersama 4 temannya menemukan uang 100.000 ketika menjelang maghrib di jalan setelah pulang bermain. Dan ternyata, menurut orang pintar tersebut, uang itu ternyata adalah sarana atau jalur media gaib. Jadi, siapapun yang menemukan uang itu akan menjadi target gangguan dari khodam si pemilik uang tersebut. Dan karena Fahri yang pertama menemukan, dia menjadi target utamanya. Sementara teman-temannya ikut terdampak karena mendapat bagian dari uang tersebut. Si orang pintar tidak bisa mengetahui siapa dalang semua ini, karena uang yang dijadikan jalur itu sudah tidak ada. Dan juga jin atau khodam yang mengganggu Fahri pun enggan untuk berbicara. Dia sangat tidak bisa diajak bicara dan tidak mau mengaku siapa tuannya. Kita masuk ke VOV Fahri. Jadi, ketika di dunia nyata Fahri kesurupan, di situ Fahri tiba-tiba ada di tengah hutan. Ya, hutan yang menyeramkan, sunyi, lembab, sepi. Fahri hanya menangis dan lari mencari ujung jalan hutan itu. Dia memang tidak ditampakkan penampakan atau wujud yang seram. Namun, suasana hutan itu sangat begitu menyeramkan. Fahri selalu berlari mengikuti cahaya kecil. Sampai tiba-tiba pandangannya gelap. Dan ketika bangun, dia sudah ada di rumahnya kembali. Yang membuatnya capek, kejadian itu terus berulang ketika dia kesurupan di dunia nyata. Dan ya, Fahri selalu melakukan hal yang sama. Lari, mengikuti cahaya. Dan akhirnya dia sadar kembali. Kejadian itu berangsur lama, hampir berbulan-bulan. Namun, berkat doa dari orang tuanya dan juga keluarganya, Fahri semakin lama kondisinya semakin baik. Sampai akhirnya,
keluarganya memutuskan untuk pindah keluar kota. Karena konon katanya, Fahri akan sembuh bila dia sudah melewati antar pulau. Dan benar saja, setelah Fahri pindah, semuanya berangsur-angsur kembali normal seperti semula. Jika kalian mengalami hal yang serupa dengan Fahri, kalian akan kuat. Setiap hari harus berlari untuk bisa sadar kembali. Atau apakah kalian percaya dengan yang disebut media gaib? Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like dan komen, dan juga subscribe channel Mahligai Sunyi.